Haleluya, shalom saudaraku. Di mana saja kita berada, kita meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Khususnya jemaat Karawaci City Blessing Church. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Amin. Haleluya, haleluya. Yes. Sukacita di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersyukur kepadamu. Sebab Engkau dahsyat, Engkau besar dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Nama di atas segala nama. Amen. Yang menyelamatkan, satu-satunya juru selamat bagi setiap yang percaya. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory, Jesus, for the things to Jesus. To God be the glory for the things He's done.
Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji-muji Engkau. Biarlah setiap lutut bertelut di dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Thank you, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Yes, Lord. All of my days, I want to praise the wonders of Almighty. Jesus, my comfort. My comfort, My shelter. tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Katakan, Yesusku, penyelamatku. Oh Yesusku, Kau penyelamat. Tiada siapa. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersukacita hari ini. Biar setiap jiwa bersorak-sorai di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. We come to worship You, Lord. We come to bow down before You. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yes, Lord. Yes, Lord. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Justru di dalam segala kelemahan dan kesulitan hidup kami, kuasa-Mu semakin nyata di tengah kami. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pengharapan yang Kau kecewakan di dalam Engkau. Kasih-Mu melawat kami pagi ini. Jiwa kami bersuka di dalam Engkau. Thank You, Lord. Thank You. Yes. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your hands. Forever I love You, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in You. Nothing compares. Katakan sekali lagi saudara, dan percayalah. Nothing compares to the promise I have in You. Jesus, Jesus, haleluya, amen. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau telah menyelamatkan kami, oleh karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu kekal bagi kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, ditebus, diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kami tidak lagi takut akan kehidupan kami. Kami percaya bersama Yesus kami adalah umat pemenang. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada hari ini, kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Kami satu di dalam roh, kami satu di dalam Kristus, karena kami memiliki Roh Kudus yang mempersatukan kami pribadi lepas pribadi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada. Kita bersyukur pagi ini kita diberikan waktu kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, meskipun kita tidak boleh dapat secara tatap muka, tapi kita percaya melalui live streaming ini kuasa Allah bekerja dalam setiap firman yang kita dengarkan. Kita percaya firman yang kita dengarkan berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana saya dan saudara tidak bergeser dari pengharapan. Oleh sebab itu khotbah
Judul khotbah yang akan kubawakan, yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang jangan bergeser dari pengharapan. Setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku, mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Setiap orang tua mengharapkan anaknya berhasil, mengharapkan anaknya baik. Anak-anak yang masih sekolah mengharapkan nilainya terbaik. Dan orang yang sudah bekerja mengharapkan ada peningkatan. Semua orang mengharapkan, memiliki suatu pengharapan, suatu harapan dalam hidupnya. Masalahnya, kita meletakkan pengharapan kita itu pada apa? Pada siapa? Ketika kita meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, maka pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Karena firman Tuhan mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, apapun yang terjadi bagi saya dan saudara hari-hari ini, memiliki pengharapan adalah sesuatu yang penting dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu pengharapan di dalam Yesus Kristus mutlak harus kita miliki. Kita letakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan dunia ini semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin rusak. Oleh sebab itu, kepada siapa lagi kita berharap? Kecuali kepada Kristus Yesus yang mengasihi saya dan saudara, yang telah menyelamatkan kita. Firman Tuhan mengatakan pengharapan adalah sau yang kuat. Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus adalah sau yang kuat, jangkar yang kokoh bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah, tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai situasi, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita seringkali bertanya, bagaimana seseorang bisa berpaling dari pengharapan dalam Yesus Kristus? Atau mengapa seseorang bisa berpaling dari pengharapan di dalam Yesus Kristus? Seseorang bisa berpaling dari pengharapan di dalam Yesus Kristus ketika orang itu gagal mengingat atau tidak menyadari bahwa ia telah sepenuhnya diperdamaikan Allah melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Ketika dia gagal mengingat itu semua, ketika dia gagal untuk mengingat apa yang Yesus lakukan melalui karya salib, maka orang itu pasti berusaha untuk mendamaikan dirinya sendiri kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Dia pikir kalau dengan dia melakukan hal-hal yang baik, pasti Tuhan senang sama dia. Saya katakan hari ini, perbuatan baik itu sangat baik, tapi itu tidak membuat Tuhan senang bagi kita. Tuhan senang, Allah senang bagi kita oleh karena Yesus Kristus yang membuat kita disenangi, disayang, dikasihi oleh Allah Bapa. Seseorang bisa berpaling dari pengharapan dalam Yesus Kristus adalah ketika kita berusaha untuk menebus kegagalan kita. Kan kita semua pasti gagal. Semua orang pernah gagal. Semua orang pernah berbuat kesalahan. Maka ketika kita berusaha untuk menebus kegagalan kita itu dengan berpikir bahwa kita harus membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui perbuatan baik, supaya apa? Supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan memberkati kita. Kan seringkali kita dengar, oh, rajin kamu berdoa ya, supaya Tuhan memberkatimu. Rajin kamu beribadah ya, supaya Tuhan memberkati kamu. Kedengarannya baik, tapi itu bukan kebenaran. Pada saat kita berpikir seperti itu, maka kita sesungguhnya sedang bergeser dari pengharapan kita di dalam Yesus Kristus.
Kenapa saya katakan kita bergeser? Berarti fokusnya udah kepada diri sendiri, bukan lagi kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah mendamaikan kita, yang telah menebus kita. Fokusnya kepada diri kita. Berarti orientasinya adalah diri kita, bukan lagi Kristus. Pusatnya bukan lagi Kristus, tapi diri kita. Kita bisa berpaling dari pengharapan di dalam Yesus Kristus ketika kita kehilangan fokus. Artinya kita bukan lagi fokus kepada kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang mendasar. Yaitu apa? Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa melalui karya salib, melalui darah dan tubuh Yesus. Ini penting bagi kita. Ini harus menjadi bahan ingatan kita, menjadi fokus kita dalam setiap kehidupan kita. Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa melalui karya salibnya. Oleh sebab itu hari ini, bagaimana kita supaya tidak bergeser dari pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Bagaimana saya dan saudara, Bapak Ibu tidak bergeser dari pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Kolose 1 ayat 21 sampai 23. Dikatakan begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, kata Rasul Paulus telah menjadi pelayannya. Kata Rasul Paulus begini, dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, dikatakan, ya dahulu kamu jauh dari Allah, hidup jahat, memusuhi, berseteru dengan Kristus, dengan Allah, dengan dalam hati dan pikirannya. Dalam hati dan pikiranmu engkau jahat, engkau bermusuhan dengan Allah. Nyata dari perbuatan-perbuatannya. Artinya apa yang ada di dalam pikiran jemaat di Kolose tentang Tuhan nyata dari apa yang mereka lakukan. Ayat 22 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, sekarang diperdamaikannya. Artinya kamu sekarang telah diperdamaikan oleh Allah dalam Yesus Kristus, di dalam tubuh jasmani Kristus. Artinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya apa? Dan menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan bercacat di hadapannya. Artinya engkau sempurna di hadapan Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bagian kita hari ini sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya di atas kayu salib. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Ini poin penting. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Anda berada hari ini, kita dapat memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus Yesus untuk seluruh kehidupan kita. Karena kita apa? Kita telah diperdamaikan oleh Allah melalui
tubuh dan darah Yesus Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah gambaran Allah. Jadi waktu kita melihat Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka kita telah percaya kepada Allah Bapa. Kristus adalah gambaran Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Bapak, Ibu, Saudaraku semua dimanapun Anda berada hari ini, waktu kita melihat kepada Kristus, maka kita melihat kepada Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Seluruh keberadaan Allah ada di dalam Kristus Yesus. Wow. Kalau Anda mengerti ini, kalau Anda menyadari ini, kebenaran ini, Anda pasti tidak lagi bisa digoyahkan oleh apapun. Yang kedua, kita di dalam Kristus. Yang pertama tadi, Kristus adalah gambaran Allah. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan ia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang poin yang kedua, kita ada dalam Kristus. Artinya, kita memiliki kesatuan dengan Kristus. Seluruh kepenuhan Allah ada dalam kita. Waktu kita satu dengan Kristus, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam saya dan saudara. Kenapa? Karena Kristus adalah gambar Allah, wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Maka pada saat kita satu dengan Kristus, maka seluruh kepenuhan Allah itu ada bagi saya dan saudara. Ini sangat penting bagi kita. Di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan sebelum Kolose 1 ayat 23 tadi dikatakan gini. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dalam siapa maksudnya? Dalam Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sangat jelas, Yesus Kristus menjadi manusia. Dia rela mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Dan Yesus telah membawa damai sejahtera di antara surga dan bumi. Artinya nggak ada lagi perseteruan antara Allah dengan manusia, karena Yesus telah mendamaikan seluruh bumi ini dengan Allah. Kita tahu melalui karya salib, hatinya yang penuh kasih, hati Yesus yang penuh kasih dan kemurahan memompa. Tahu kan memompa? Memompa darahnya melalui urat-uratnya itu, melalui urat-uratnya itu darah itu keluar dari luka-luka di tubuhnya sehingga ia dapat memberkati kita. Bayangkan Bapak Ibu, hatinya yang penuh kasih itu yang mendorong darah itu keluar dari tubuhnya dan keluar melalui luka-luka yang ada di tubuhnya sehingga ia dapat memberkati kita. Darahnya yang kudus itu, darahnya yang sempurna itu mengalir dari luka-luka di tubuhnya, jatuh melalui angkasa. Jatuh melalui angkasa. Kan Yesus digantung di atas kayu salib. Dia nggak kena bumi, kena tanah. Jadi jatuh dari angkasa menggenangi bumi ini. Darah itu jatuh dari angkasa turun ke bumi di bawah kakinya, dan darah itulah yang menyelamatkan seluruh bumi ini. Dari darahnya, dari darah Yesus yang sempurna, yang kudus tadi, tumbuh pengharapan bagi kita. Pengharapan yang kita miliki dalam Yesus adalah bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan merendahkan diri kepada kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak perlu lagi ragu akan kehidupan kita, sehingga saat ini dan saat yang akan datang. Artinya seluruh kehidupan kita telah dijamin.
Ketika kita mengerti dan percaya akan kebenaran ini, bahwa Yesus telah mendamaikan kita, bahwa darahnya telah menggenangi bumi ini, darahnya telah membawa damai ke bumi ini, menjadikan permusuhan dengan Allah habis. Darah Yesus yang menetes, yang keluar dari luka-luka di tubuhnya, menggenangi bumi itu, menggenangi bumi ini, maka kita percaya. Ketika kita mengerti dan percaya akan kebenaran ini, maka kita tidak akan mudah lagi tergoyahkan oleh keadaan dan situasi apapun. Saya katakan tadi di poin pertama, di bagian pertama, kenapa orang gampang bisa berpaling dari pengharapan? Kenapa? Karena dia nggak menyadari. Ketika kita mengerti dan percaya akan kebenaran ini, maka kita tidak akan mudah tergoyahkan oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Kita akan dapat melihat masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus harus memimpin kita terus-menerus dalam kehidupan kita. Pengharapan kita dalam Yesus yang penuh keyakinan tidak hanya pengharapan akan masa depan, akan masa depan kita yang cerah, tapi juga pengharapan kita akan kemerdekaan kita, pengharapan kita akan kebebasan kita dari segala perbudakan, dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran yang menghampiri kita. Sehingga kalau kita mengerti kebenaran ini, kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka kita tidak lagi menjadi budak. Budak apa? Budak diri kita, budak oleh dunia ini, budak oleh keegoisan kita. Dan kita tidak lagi perlu takut akan masa depan kita, akan kehidupan kita, akan anak-anak kita. Dan kita tidak lagi perlu khawatir akan apapun juga. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Yesus telah menjaminkan semua itu melalui karya salibnya. Di poin penting bagi kita hari ini, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya, jangan kita bimbang, jangan kita mau berpaling dari pengharapan kita. Apapun yang terjadi bagi kita, apapun yang kita hadapi, jangan kita mau berpaling dari pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kita senantiasa merenungkan kasih kemurahan-Nya, merenungkan kasih kemurahan Tuhan dan segala sesuatu yang terjadi di atas kayu salib, dan pikiran kita dikuasai pikiran-pikiran surgawi. Jadi penting bagi kita, artinya apapun yang kita hadapi, mari terus kita sadari, terus kita ingat apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara melalui karya salib. Pertanyaannya bagi kita hari ini, bagaimana kita dapat diyakinkan bahwa semua yang kita dengarkan itu benar? Kita dapat yakin karena kutuk. Kita dapat yakin bahwa kita telah didamaikan oleh Allah. Kita dapat yakin bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kutuknya, kutuk Allah, kutuk daripada dosa kita telah ditimpakan ke atas Yesus Kristus dan mencurahkan murkanya ke atas Yesus. Bayangkan, seluruh kutuk dan murkanya telah ditimpakan kepada Yesus. Artinya tidak lagi ada yang tersisa. Jadi tidak lagi ada alasan Tuhan marah, Tuhan murka. Nggak ada lagi yang tersisa. Semua sudah ditimpakan, semua sudah dicurahkan kepada Yesus Kristus. Yang ada sekarang hanyalah kasih Allah bagi kita. Kita memperoleh damai sejahtera karena jiwa Yesus dihancurkan. Coba dikatakan di dalam Roma 5 ayat 1, 6 dan 8. Ayat 1, Roma 5 ayat 1, 6 dan 8 dikatakan ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah karena kita percaya.
Dan oleh sebab itu kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab ketika kita masih lemah, pada saat yang tepat Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih pendosa. Kristus mati bagi kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah menghukum kita. Allah tidak pernah murka atas kita. Karena murka, sebab murka Allah sudah dicurahkan semuanya ke atas Yesus Kristus. Dia melalui karya salib. Semua dosa dan pelanggaran kita, kegagalan kita yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Yang ada hari ini, yang ada saat ini, yang tersisa saat ini adalah kasih Allah Bapa bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan pernah berpaling dari pengharapan kita dalam Yesus Kristus dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Kristus selamanya menjadi yang utama. Jangan berpaling kepada diri kita, kepada siapapun. Jangan pernah berpaling. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu hanya tertuju kepada Yesus, kepada kasih-Nya, kepada pengorbanannya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun hari ini berada, dimanapun saat ini berada, pengharapan di dalam Kristus hanya ada ketika kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah selamanya baik dan aman. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus ada hanya ketika kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah selamanya baik dan aman. Bapak Ibu udah dengarkan tadi, Tuhan tidak lagi pernah marah sama kita. Tuhan tidak lagi pernah murka bagi kita. Hubungan kita dengan Tuhan selamanya baik dan aman. Dia selalu mengasihi kita. Maka pengharapan kita di dalam Kristus adalah hal yang mutlak. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak menaruh, tidak meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah dalam hidup kita tidak pernah menghukum, tetapi menyelamatkan, mengasihi, dan memberkati kita. Bapak Ibu, sukacita terbesar dari segala hal, sukacita terbesar dari segalanya adalah ketika kita memiliki Allah dan kita telah menjadi milik Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah didamaikan, dan kita telah menjadi anaknya. Kita telah menjadi kepunyaan Allah. Maka sukacita terbesar kita adalah itu. Itulah sukacita terbesar saya dan saudara. Bapak Ibu, hari ini dimanapun berada, sekali lagi saya katakan, miliki pengharapan di dalam Kristus. Orang yang memiliki Kristus adalah orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Artinya, kalau kita hidup di dalam Kristus, kalau kita memiliki kesatuan dengan Kristus, maka iman, pengharapan, dan kasih itu mutlak bagi kita. Kenapa? Karena itu adalah hakikat Allah. Iman, pengharapan, kasih itu adalah hakikat Allah. Dan itu ada bagi saya dan saudara hari ini sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang yang telah diperdamaikan, sebagai orang yang telah disatukan dengan Allah Bapa, sebagai orang yang telah menerima kepenuhan Allah, sebagai orang yang telah mengalami seluruh kepenuhan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita satu dengan Kristus. Jangan mau digeser oleh apapun pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya menjaga hati itu artinya apa?
menjaga dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kenapa Bapak Ibu penting menjaga apa yang kita lihat dan kita dengar? Sebab segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar dapat menimbulkan hal yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Tergantung dari bagaimana kita meresponinya. Kalau kita meresponi salah, maka hal yang buruk terjadi. Tapi kalau kita meresponi segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, maka hal yang baik pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, jangan bergeser dari pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa pengharapan kami di dalam Engkau telah dijaminkan oleh Yesus Kristus melalui karya salib-Mu. Kami telah menerima pendamaian melalui Yesus Kristus. Kami tidak lagi berseteru dengan Allah. Tapi hari ini kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu. Orang-orang yang Engkau kasihi. Hubungan kami dengan Engkau selamanya aman, baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari, boleh memahami, boleh mengerti kebenaran ini. Karena kami percaya setiap firman yang kami mengerti dan percayai, maka firman itu akan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus yang telah tinggal di dalam kami pribadi lepas pribadi, ingatkan setiap kami, sadarkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi. Kami adalah kepunyaan Allah. Kami telah memiliki Allah. Kami telah memiliki kesatuan dengan Kristus. Seluruh kepenuhan Allah ada bagi kami, karena kami telah satu dengan Kristus Yesus, yang adalah gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah. Gambar Allah yang tidak kelihatan adalah Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada hari ini. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan mereka, ingatkan mereka, sadarkan mereka bahwa mereka ada bersama-sama dengan Engkau. Pengharapan mereka hanya Engkau Tuhan. Dan mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jangan mau digeser oleh apapun pengharapan mereka di dalam Kristus. Karena pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti. Karena semua itu telah Engkau jaminkan bagi kami melalui karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami tetap berkata, kami tetap percaya Yesus adalah kehidupan kami. Yesus adalah pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu, memimpin-Mu, memelihara-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Kita yang telah menerima berkat Tuhan berkata, amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.